doaku untukmu, semoga kau selalu bahagia. Ratu baruku, kau memikul beban tanggung jawab begitu besar. Dan lihatlah, setelah bertanggung jawab atas makan malam itu, kau akan pergi ke rumah orang tuamu. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Aku sangat mengerti rasa cemasmu. Tetapi aku akan berjanji, tidak ada hal yang buruk terjadi yang bisa merusak reputasi istana. Aku akan pulang tepat waktu untuk menyiapkan makan malam. Aku hanya perlu doa semua orang. Doaku akan selalu bersamamu. Aku akan berdoa untukmu. Semoga tidak ada rintangan dalam perjalananmu nanti. Aku tidak akan merusak kepercayaanmu, Ibu Ratu. Ibu Suri. Jagalah pakaianmu, Ratu Gayatri. Karena pakaian ini adalah milik Ratu Amerkot. Kebanggaan dan keagungan Amerkot serta keluarga kita pada pakaian ini. Maka kau harus bisa menjaganya. Jika kau ikatkan di kepalamu, maka kebanggaan kita terangkat. Dan jika itu jatuh, maka ketahuilah tidak ada yang abadi. Harga dirimu adalah harga diri Amerkot. Ingatlah itu. Iya, Ibu Suri. Setelah ritual, sang suami akan menjemput istrinya dari rumah orang tuanya. Aku akan menunggumu. Aku tidak akan menjemputmu. Kau tidak bisa menepati janjimu dengan mengorbankan dirimu yang mulia. Aku tahu janji seorang Rajput adalah nilai utamanya. Tapi kau telah berjanji menikahi gadis ini. Dan kau akan gagal. Aku melihatmu terbakar oleh api pernikahan ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu untuk mengorbankan dirimu. Pernikahan ini bersifat politis. Akan aku lihat. Oh ya Tuhan,
Astaga. Oh ya ampun. Kita harus bagaimana, Kakak? Aku tidak mengerti apa yang Ibu Suri maksudkan. Saat pembicaraan tentang makan malam ini untuk menghormati Ratu baru, aku jadi teringat Sulaksana. Aku teringat makan malam untuk menghormati Sulaksana. Kau begitu bahagia dengan Sulaksana, selalu tersenyum setiap saat. Entahlah, kemana hilangnya senyumanmu itu? Siapapun bisa mengalungkan bunga atau tali gantungan. Jika pernikahan berasal dari hati, maka akan menjadi kalung bunga. Dan jika pernikahan dipaksakan, maka menjadi tali gantungan. Dan aku tidak bisa melihatmu tercekik di tali gantungan itu. Aku tidak tercekik, Ibu Suri. Kakak. Bannya pecah seperti petasan. Ada tempat perbaikan dekat sini. Ikutlah denganku, aku akan mengantar Anda. Dia akan memperbaikinya. Tidak usah, terima kasih. Kami bisa sendiri. Rumah kami sudah dekat. Gayatri. Ayo. Ratu, salam Ratu. Salam. Kenapa Anda bisa melakukan hal ini? Apakah seorang Ratu Amerkot akan berjalan? Begini. Aku belum menjadi ratu. Aku bisa berjalan. Baiklah kalau begitu. Ayo Gayatri. Terima kasih. Ayo. Ayo kakak. Kau tidak bisa merahasiakan apapun dariku, Yang Mulia. Aku bisa lihat kalau kau tidak mau menyelesaikan ritualnya, bukan? Aku hanya ingin melaksanakan kewajibanku. Kau itu adalah Raja Amerkot yang mulia. Kau rajanya. Kau harus melakukan hal besar. Kau harus merubah takdirmu. Kau harus mencetak sejarah. Kau tidak bisa terlibat hal kecil seperti ini, Yang Mulia. Kau harus pergi membawa Gayatri kembali dari rumah orang tuanya. Dan kau tidak boleh pergi ke sana. Biar kakak iparmu saja. Sebuah pedang tidak perlu dihunuskan. Jika senjata kecil saja sudah cukup. Salam Ibu Suri. Yang Mulia, ini adalah mahkota ratu. Lihat dan ingatlah. Kalian berdua adalah raja dan juga ratu. Bukan orang biasa. Tugas kalian mengikuti tradisi raja dan ratu. Jika kalian tidak punya waktu mengikuti kebiasaan orang biasa, tidak akan ada yang mempertanyakan. Kau itu adalah raja. Kau adalah penguasa. Yang Mulia Raja, Ibu Ratu ingin menemuimu. Dia ingin tahu kapan kau akan menjemput istrimu di rumah ibunya.
Aku tidak akan menjemput Ratu Gayatri, Ibu. Apa kau bilang? Kau sudah berjanji akan... Aku sudah menepati janjiku pada Ibu. Saat ini aku berada di pihak yang kalah dalam perjanjian Amergo. Aku tidak ingin diingatkan tentang kekalahan itu berulang kali karena berdekatan dengan gadis itu. Dia akan menjadi ratu setelah pemberian mahkota hari ini. Dia akan mendapatkan semua hak khusus Ratu Sulaksana. Tapi dia tidak akan mendapatkan satupun hak khusus sebagai istriku seperti layaknya Sulaksana. Silakan Ibu kirimkan kendaraanku untuk menjemputnya. Ada tanda kerajaan pada kendaraan itu. Tapi aku sendiri tidak akan datang ke sana. Yang mulia, ini adalah tradisi. Kau harus pergi. Aku sudah melaksanakan semua tradisi, Ibu. Tidak masalah kalau aku tidak melakukan yang satu ini. Ritual ini tidak lengkap jika sang suami tidak pergi. Pikirkan apa kata orang. Apa yang kurasakan jika mendengarkan kata-kata orang. Apakah Ibu berpikir apa yang akan kualami sebelum Ibu memberikan foto Ratu Gayatri? Ibu Ratu, Ibu tahu pasti aku tidak memakaikan warna merah pada rambut Gayatri. Dan tidak akan pernah aku lakukan. Kirimkan kendaraannya. Rakyat akan menganggap kalau aku yang menjemputnya. Dewa Ram tidak memperhatikan kau, Talia. Ini sungguh masa yang buruk. Ini masa yang buruk. Dengan dirimu sebagai ibu mertua, benar-benar memperburuk keadaan. Memang menantu zaman sekarang. Bahkan jika langit terbelah, mereka akan bilang itu terjadi karena mertuanya. Bagaimana kau menjemput menantumu? Kau sudah kalah dalam permainan ini, menantuku. Bukan sifatku menerima kekalahan sebelum permainan berakhir, Ibu Suri. Baik yang mulia, menginginkan atau tidak, Ibu Ratu akan memastikan ritual itu dilaksanakan. Kapan Yang Mulia akan datang? Momen ini terasa begitu lama. Ibu pernah mendengar bait ini sebelumnya. Kau mau dengar? Aku lupa tentang diriku sendiri saat kau menyatu dalam diriku. Mataku berubah bagaikan pengawas yang mencarimu. Ibu, itu tidak benar. Benarkah? Tenang saja, dia akan datang. Sekarang kau lebih sayang mereka daripada kami semua ya? Ibu, aku sedang memikirkan makan malam di istana. Bibi, pikirkan tentangku. Bicara padaku, Bibi. Dengar ya, aku harus membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan kalian. Katakan kemana perginya semut itu. Semut? Semut apa? Dasar kau ya, yang naik ke atas dan juga turun ke sini. Ayo pikirkan itu. Ayo pikirkan, bagaimana? Bibi, saat Bibi Baiklah. keluar berhenti main semut, maukah Bibi ikut dengan kami? Iya, Bi. Ayo kita naik sepeda. Apa? Kalian mau naik sepeda? Tidak ada yang boleh kemana-mana. Itu benar. Nenek, boleh kami main dengan Bibi? Nenek bilang tidak. Bibimu ini bukan bibi biasa, tapi ratu.
Dan Ratu tidak naik sepeda siang hari. Kalau begitu kita malam hari saja. Gayatri, bicaralah dengan mereka. Akan aku lakukan, Ibu. Kalian ini mau apa? Kami mau main. Baiklah, aku akan bermain. Tapi hanya sebentar saja ya. Ayo. Suamiku, kenapa kau harus kesal? Tenang saja. Apa yang terjadi? Ratu Gayatri mempermalukan Laksyarat hari ini di hadapan para menteri. Apa? Sepertinya dia ingin balas dendam. Benarkah? Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak mau mengatakan itu padaku. Waktu aku mau bicara padanya, dia mengatakan akan membereskan semuanya. Suamiku, apa kau ingat telah menerima Laksyarat dengan sepenuh hati? Berilah dia kesempatan sekali lagi, ya? Sepertinya kau sudah lupa dengan kejadian terakhir. Kokila, kau kehilangan putramu tersayang. Dia hilang. Dan kau pun telah menghadapi banyak rintangan, Ayah. Tapi kali ini kemenangan milikku. Anak seorang pedagang biasa tidak bisa menjadi ratu. Oh. Dan menghina diriku, Ayah. Kali ini akan kurendahkan dia. Dam. Sehingga tidak ada yang memanggilnya ratu lagi. Bibi, tunggu. Jangan cepat. Tunggu aku. Bibi. Ayo tangkap aku. Tangkap aku. Bibi, tunggu. Ini sudah keterlaluan. Kalian tidak bisa menjaga anak kalian ya? Gayatri menjadi seperti anak kecil lagi. Ya Tuhan, semoga Gayatri sudah pulang sebelum suaminya datang. Ratu Priampada telah tiba. Salam Ibu Ratu. Silahkan masuk. Selamat datang. Aku tidak melihat Yang Mulia. Dia tidak ikut. Bagaimana ritualnya bisa selesai tanpa kehadiran Yang Mulia? Di mana kau, Gayatri? Bibi, tunggu kami, Bi. Kelihatannya Bibi sudah jauh di depan. Ayo Kak, kita susul dia. Dengar, kau tidak tahu siapa aku. Kami tahu, Ratu. Tapi jangan takut. Kami tidak akan membunuhmu. Tapi rakyat tidak boleh meninggalkan kediaman Ratu dengan tangan kosong. Apa yang kalian inginkan? Aku tidak punya apa-apa. Punya. Kau punya baju ini. Lepaskan bajumu dan serahkan kepada kami. Kami akan pergi dengan damai. Lalu kau bisa pulang dengan tenang ke rumahmu. Bagaimana? Kau mau lakukan sendiri atau harus kami yang memaksamu? Sepertinya kami harus melepaskannya secara paksa.
Berhenti! Lepaskan aku. Lepaskan bajunya. Tunggu. Sebelum melepaskan bajuku, ingatlah bahwa orang yang melahirkan kalian adalah perempuan. Mendekatlah kalau berani. Aku bersumpah demi Sang Dewi, tidak akan membiarkan kalian untuk melepaskan bajuku. Berhenti! Ada apa? Kalian takut? Ayo! Lihat siapa yang kubawa bersamaku. Ayo. Yang Mulia ada di sini? Salah. Apa kau baik-baik saja? Aku percaya kau pasti akan datang. Jika seorang ratu diserang, maka harga diri seorang rajalah yang akan jatuh nantinya. Tugasku adalah menjaga harga dirimu dan juga harga diriku. Jika suami tidak dapat datang untuk acara ritual, maka saudara ipar yang akan datang. Yang Mulia harus menemui Tuan Wilkinson, yaitu perwira dari Inggris. Lalu kenapa jika Yang Mulia tidak bisa datang? Pangeran ada di sini untuk menjemput saudara iparnya. Aku tidak tahu Bibi pergi kemana.
Dia naik sepeda bersama kami. Lalu entah kemana dia menghilang. Ratu Gayatri tidak ada di rumah. Ibu Ratu, aku yakin Ratu Gayatri pasti akan datang ke sini. Aku menunggu kedatangan wanita itu. Karena aku di sini untuk melihat wajah malu wanita itu. Atau aku tidak akan repot-repot membantu Yang Mulia. Ratu Gayatri ada bersamaku. Aku meninggalkan rumah dengan anak-anak tanpa pengawal. Lalu ada bandit mengikutiku. Atas belas kasih Dewi, Yang Mulia datang ke sana dan dia membantuku. Takdir terus membawaku ke jalan yang sebenarnya selalu aku hindari. Jika Ratu Gayatri tidak keluar rumah tanpa pengawal, maka aku tidak harus kemari. Kau adalah Ratu Amerkot. Bagaimana bisa kau berpikir untuk pergi keluar sendirian? Dilihat dari umur maupun statusmu, kau tidak pantas berkeliaran seperti gadis biasa. Kejadian seperti ini bisa terjadi jika kau keluar tanpa pengawal. Perhiasan untuk dijaga baik-baik, bukan dipamerkan di jalanan. Kau perhiasan berharga di istana ini. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan harus atas izin. Kau tidak bisa keluar atas maumu, karena kau sekarang adalah seorang ratu. Bukan hanya aku yang mengincarnya. Ada orang lain juga. Tapi siapa mereka? Gayatri tidak diserang tanpa alasan. Itu sudah direncanakan. Selama ini, di Amerkot hanya pangeran atau putri raja saja yang berani bersekongkol untuk melawanku. Tapi bagaimana membuktikan ini semua? Kumis prajurit itu kelihatan lucu sekali.
Ratu Gayatri, do you think this is funny? Bahasa Inggrisnya lebih baik dari orang Inggris. Kau pikir kau bisa membidik lebih baik daripada aku? Coba tunjukkan. Membidik? Bagaimana? Aku meninggalkan ketapel di rumah ibuku. Gunakanlah ini. Dengan ini? Astaga. Ayo bidik, Ratu Gayatri. Sasarannya ada di sana. Tembak itu, Ratu Gayatri. Tembak! Sebaiknya kau tidak pernah memperolok orang lain tentang hal yang kau sendiri tidak menguasainya, Ratu Gayatri. Tapi, aku tidak mengolok dirimu, Yang Mulia. Ajari dia caranya menembak. Kami menggunakan peluru di istana, bukan menggunakan ketapel. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengolokmu. Saat melihat kumis. Tapi... Pertengkaran bisa jadi menyenangkan. Drama ini akan semakin menarik. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melakukan. Lakukan sekarang. Suamiku, kau telah membuatku takut. Kau tahu, Kokila, saat cincin ini dibuatkan untukmu, aku tidak tahu kalau betapa indahnya cincin ini di jarimu. Aku tahu alasanmu mengatakan itu. Kau mengatakan itu karena kau tahu cincin ini berisi herbal. Benar begitu kan? Yang bisa menyebabkan ratu baru kita menjadi gila meski hanya sementara. Bibi, Paman. Yang Mulia, ada apa ini? Apa mau melihat persiapan? Iya benar, aku sedang melihat persiapannya. Dan aku juga sedang memikirkan tentang penyerangan atas Ratu Gayatri dan aku. Dan entah kenapa kakiku membawaku ke sini.
Tapi kami tidak dibalik penyerangan terhadapmu. Ya tentu. Tentu saja, Bibi. Untuk apa Bibi melakukannya? Yang menjadi pemikiranku adalah, apakah para penyerang itu menganggap kalau sikapku yang diam ini adalah sebagai kelemahan? Aku selalu diam karena aku berjanji kepada ayahku bahwa aku tidak akan pernah membiarkan keutuhan dan harga diri keluarga kerajaan ini menjadi tercemar. Tapi saat itu aku adalah Pangeran Indravardan. Dan hari ini aku adalah Raja Indravardan. Iya. Dan kini aku berjanji untuk melindungi rakyatku dan juga ratuku. Jika keadaan tidak berubah menjadi lebih baik, Raja Indravardan akan melupakan janji seorang anak dan memenuhi janjiku sebagai seorang raja. Itulah yang harus Anda lakukan, Yang Mulia. Aku senang sekali Paman dan Bibi bisa memahami aku. Yang Mulia. Suamiku, dia mengancammu sebelum pergi. Apa kau tidak melakukan sesuatu? Aku akan diam saja. Kau akan diam saja? Kau baik-baik saja kan? Kalau aku ingin membereskan sesuatu, aku tidak perlu mengotori tanganku. Aku bisa suruh orang lain melakukannya. Suamiku, mengotori tangan? Kokila, maksudku untuk apa? Aku melakukan sesuatu kalau orang lain bisa melakukannya untukku. Siapa? Wilkinson. Silakan ke dapur dahulu, aku akan menyusul. Para Rajput itu memang cepat marah. Bagaimana harus kujelaskan? Karena aku sudah membuatmu kesal, aku harus menghiburmu. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu cara untuk menghibur. Aku bingung. Salam Ratu. Berikan aku pedang ini, akan kubersihkan. Begini Ratu, perintah yang mulia, aku harus membersihkan pedang ini dengan benar. Dan itulah yang kulakukan di sini. Durga Kadak, itulah nama pedang yang mulia. Wow, pedang ini punya nama ya? Benar Ratu. Jika ini pedang miliknya, kau tidak perlu khawatir. Akan kubersihkan pedang ini. Sekarang berikan. Terima kasih. Saat aku sudah selesai memoles Durga Kadakmu ini, kau akan sangat senang. Hingga akhirnya kau akan memaafkanku. Tetapi sekarang, makan malam dulu. Tolong dipercepat. Ayo Pak, acaranya akan segera dimulai, cepatlah. Ratu Gayatri. Hei, kau belum juga siap? Iya, aku baru saja mau keluar. Cepatlah, para hadirin di Aimar Court sudah menunggumu. Ratu Gayatri, sejak pagi kuperhatikan kau belum makan atau minum sesuatu. Gidari,
Siapkan minuman untuk ratu. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Dia tidak bisa melakukannya. Biar aku bawakan. Biar aku saja yang melakukan. Kau pergi saja sana. Ini Ratu, cepat kau minum. Kau sudah selesai? Ayo. Berikan padaku. Akan kupoles pedang ini saat aku kembali.